Hari ini bersama grup pencipta lagu dan produser Lale Ilmanino. Selamat pagi. Selamat pagi. Waduh, gue senang banget nih kedatangan kalian nih. Kemarin tuh baru ada Rian kesini. Oke. Baru ada Rian. Rian Adriandi. Ngomongin Jumbo. Terus dia di luar ngobrol sama gue. Mau ada mereka? Iya, mau ada mereka. Lo tahu nggak yang menyiksa dari bikin film Jumbo selama bertahun-tahun apa? Apa? Gue bilang gitu ke dia. Gue nanya ke dia. Yaitu gue punya lagu itu. Lagu Selalu Di Nadimu dan gue nggak bisa kasih tahu ke orang-orang selama bertahun-tahun. Yoi. Bikinnya dari 2021. 2021 dibikinnya lagu itu dan baru bisa rilis tahun ini ya. Tahun ini. Dan kita nggak expect apa-apa ya, udah kayak nggak tahu nih bakal jadi apa. Yoi, Iya. kita kan bikin udah lama banget gitu ya. Udah lupa kali nggak? Hampir. Ternyata lagu ini gitu ya. Tapi abis itu ngeliat pencapaian filmnya dan lagunya diterima dengan sangat hangat sama orang-orang. Jadi wah alhamdulillah gitu. Wah gila sih. Tapi itu juga soundtrack pertama ya yang kalian kerjain. Betul, Apa gimana sih? Iya. Kenapa waktu itu ngambilnya animasi di antara mungkin tawaran-tawaran lain mungkin gitu? Ya, mungkin kita juga waiting for the right one ya, nungguin yang tepat untuk datang. Sebenarnya sebelumnya pernah ada satu tawaran untuk bikin soundtrack, cuma di tengah jalan visi dari filmnya berubah, akhirnya nggak jadi. Ya kita percaya itu semua jodoh-jodohan lah. Nah awal kalian ini nih bikin lagu bareng. Kenapa harus bertiga? Oke. Kenapa nggak satu aja? 2014. Atau nggak dua? 2014 ya. Dari tahun 2014. Gila, ternyata udah selama itu ya? Udah 11 tahun. Kita, jadi kan gue sama Lale itu di Malik and the Essentials. Betul. Nino di Run. Awalnya tuh gue sama Lale suka bikin-bikin lah. Terus kita tahu juga Nino juga sering bikin lagu. Oke. Untuk orang. Oke. Terus akhirnya kita ketemu di Bali. Dan kebetulan itu di acara ulang tahun seorang pencipta lagu juga. Iya. Oke. Mas Yofi. Mas Yofi. Yofi Widianto. Oke, lagi ulang tahunnya Mas Yofi nih. Betul. Kalian Ada bertiga acara. datang nih. Betul. Mereka bikin acara lah Mereka gitu bikin ya. acara dan ada ulang tahun Mas Yofi di situ. Kita ketemu di situ bertiga. Oke. Kita mingle gitu ngobrol bertiga. Bertiga ngomong. Gue suka bikin lagu sama Lale. No, gini ngobrol-ngobrol. Coba aja yuk bikin yuk. Iya, Bikin lagu bareng lah gitu. Awalnya sih gitu doang. Oke. Jadi intinya kita nggak puas sama keadaan bahwa kalau bikin lagu untuk band masing-masing tuh biasanya kan tergantung jadwal keluarin album. Jadi kalau misalnya lo udah rilis album, sebenarnya ada jeda waktu panjang untuk lo nggak bikin lagu dulu gitu. Oke. Karena lo harus promo segala macam. Padahal Biasanya kita kan 2 tahun sekali tuh. senang berkreasi. Senang bikin lagunya. Oke. Bisa kali ini kita bikin lagu di luar untuk band sendiri-sendiri gitu. Oke. Berarti lu berdua bikin buat Malik juga kan? Bikin. Iya, bikin lagu. Tapi berdua nih. Berdua bikin lagu buat Malik. Iya, Nino bersama Malik. Bersama Malik. Iya. Lu bikin bikin lagu buat bareng sama Ran, iya. Bareng sama Ran. Kayak kalian bikin. Album nih lama juga ya. Nah bisa tuh. Boleh tuh. Iya, kayak gitu. bener, gitu, boleh. Aku sudah tidak Kurang sabar lebih untuk gitu. bikin lagu lagi gitu kan. Yuk kita bikin bertiga gitu. Kenapa harus bertiga? Tapi kan lu kan udah berdua Jadi nih. No, kasih tau No, itu yang bahasa itu. Kenapa jadi Ini paling penting itu. Bahasa itu. Bahasa yang mana sih? Apa? Perfectum apa? Oh, Itu bagus tuh. Omnitrium Perfectum. Apa? Everything that comes in three are perfect. Oh. Kalau itu sih sebenarnya kayak hal yang biasa gue jalankan karena kebetulan unit gue yang lain nih Ran bertiga juga gitu. Jadi ketika pas ketemu bertiga, kayaknya terlalu enak juga sih kalau misalnya ada perbedaan pendapat, tinggal musyawarah. Oke. Kalau di Malik kan berenam. 3 kali 2. Jadi boleh. Iya, Tetap ada tiganya. Tapi si Expecto Patronum ini bukan itu Harry Potter. Itu Harry Potter. Wingardium Leviosa. Oke, jadi bertiga. Iya. Lagu pertama yang kalian bikin, ini udah resmi belum? Udah, namanya udah. Lale Ilmanino Iya, itu karena udah. kita nggak tahu namanya apa. Jadi sebenarnya waktu kita diskusi ini namanya apa ya? Pernah mau coba-coba nama-nama yang unik-unik lah ya. Keren-keren lah, sok keren Aduh, lah. kayaknya pencipta lagu tuh harusnya emang yang dikenal nama Namanya. penciptanya gitu kan. Betul. Dan Akhirnya gini, Lale Ilmanino. Di Lale Ilmanino kan yang paling terkenal Nino udah pasti. Frontman, penyanyi, ya kan. Gue main keyboard di Malik, Lale main gitar di Malik. Terus jadi orang bilang Lale Ilmanino itu nama panjang Nino. Ya nggak apa-apa sih. Sampai sekarang gitu orang masih banyak Tapi nama kadang-kadang panjang juga karena nama Lale paling pertama, orang bilang, "Wih, bagus nih lagunya si Lale gitu." Padahal Lale Ilmanino tuh Lale Oke. gitu. Tapi kenapa nggak Ilman Lale Nino atau Nino Lale Ilman? Mungkin dari apa ya? Kenapa? Kenapa juga ya? Kenapa nggak pecel lele gini. Laila? Mungkin gini.
gue sering bikin lagu dulu berdua. Iya. Sering namain Lale Ilman. Bener. 1-2 gitu di Lale foldering. dan Ilman atau Lale Ilman. nama project. Kan lo males Iya, kan nama namain file, pakai file, dan nama kan males. project. Jadi Lale Ilman. Lagu 1 Lale Ilman. Terus ada Langsung di Nino. biang kerok. Nino. Bener. Enggak susah sih. Untung kalian bertiga ya. Kalau bersebelas, wah Lale Nino, Bang Joko, Coba lo bayangin JKT48 kalau punya prinsip membuat nama seperti kita ya. betul. Panjang banget. Oke, udah resmi. Berarti resmi langsung namanya itu diresmikan tuh. Kita Iya. namanya ini aja. Langsung sih. Oke, lagu pertama. Jadi waktu kita di awal itu kan pasti coba untuk pakai network yang sudah pernah kontak dulu lah Oke, gitu. kita kenal. Jadi kayak Lale sama Ilman pernah dikontak sama musisi untuk bikin lagu. Gue juga pernah. Akhirnya kita bawa aja lah ke atas meja gitu. Ini aja nih project-project awal yang kita buat gitu. Karena kan orang belum tahu nih ada Lale Ilman Nino. Kita harus punya portfolio dong. Betul. Akhirnya kita bikin lagu. Kebetulan waktu itu project yang paling pertama dikerjakan adalah lagu untuk Bastian Steel waktu dia baru cabut dari Cowboy Oke, Junior. Ya, dari- Bastian Itu dia Steel. masih SMP itu. Masih Iya. SMP. Masih Masih SMP ya. Putih biru. Sekarang dia Bastian Platinum ya. dari Kita bikin musik lagu ya. judulnya Surat Izin Mencinta, SIM. Oh, surat izin Pas kan mencinta. lagi nyari SIM dia kan. Oh iya lagi. Belum boleh juga sih. Belum boleh, masih lagi mau nyari. Putih biru. Oke, sebentar nih yang mau gue tanya, kan tawaran-tawaran ketika belum jadi bertiga kan sudah banyak ke kalian masing-masing. Sebenarnya dibilang banyak juga enggak ya. Tapi karena ada lah gitu kan. Ada aja. Oke, termasuk Bastian Platinum Termasuk ini. gitu. Bastian Platinum, betul. Bastian Steel kan pasti udah masuk sebelum kalian bertiga dong. Iya. Nah, kenapa nggak dikerjain berdua atau sendiri aja? Kan tawarannya ada waktu itu. Karena kita ngerasa di awal ngerasa vibe-nya tuh kayaknya seru aja gitu kayak cara pandang Lale sama Ilman ngelihat sebuah lagu dan cara pandang gue ngeliat sebuah lagu tuh kayaknya cukup bisa apa ya complementing each other gitu lah. Oke. Ya, pas dikawinin tuh kayaknya tuh kok enak gitu. Itu maksudnya chemistry-nya ada gitu. Jadi bahasa- habis itu lagunya iya, juga ada ininya gitu, ada anunya gitu. Nah bahasa Indonesianya, bahasa yang gampangnya. Gue sama Lali tuh suka bikin notasi progresi yang agak tiba-tiba kok wah kemana gitu. Agak lari sedikit. Kayak pelangi gitu ya. Iya contohnya itu. Kayak pelangi. Nah dengan datangnya Nino ini dia bisa bikin semua itu jadi terdengar mudah. Jadi Lebih lebih pop Iya. gitu. Oh, I see. Nah, itu terjadi di workshop pertama tuh. Kan pasti kalian nggak punya ekspektasi apa-apa nih. Pertama kali kumpul bertiga kan. Iya. Kita nyobanya gimana nih pasti gitu kan. Lumayan berasa ya pas lagi Lumayan workshop pertama tuh kita nyoba-nyoba kan bikin lagu. Ini untuk Bastian nih berarti. Ini Nggak, masih kita jadi jadi asal aja, asal jadi aja. Banking aja, banking. Hari-hari Banking. awal kita ngumpul untuk bikin lagu. Bikin lagu. Tapi belum tahu buat siapa, Buat bikin siapa. lagu aja terus gitu. Ya pada saat bikin lagu tuh kan misalkan pasti kan chord sama notasi tuh bareng-bareng lah ya. Iya. Itu Jamming pada lah ya. saat Jamming lah. Habis itu gua sama Ilman tuh kayak bikin chord progresi pasti riuh lah. Aneh-aneh nih. Aneh-aneh lah Iya. kemana-mana lah. Apalagi di usia yang jauh lebih muda dibanding sekarang. Masih idealisme. Liar. Eksperimental. Eksperimental. Masih hot-hotnya. Liar tuh progresinya kemana-mana, pindah key, pindah apalah. Nah, cuman Nino pada saat masukin notasi, masukin lirik, Nino kan jago banget nih bikin lirik nih. 5 menit jadi nih. Oh iya, Dia udah serius? bikin lirik. Dia mau bikin lirik tentang lo ntar. 5 menit jadi. Terus. Jadi pada saat kita bikin progresi cepat gitu, habis itu Nino masuk 5 menit jadi satu lagu dan pada saat didengar Kok enak. kok lagunya kok yang tadinya kita pikir bakal susah jadi gampang kedengarannya gitu ya. Oh. Jadi lebih easy listening gitu ya. Nah itu chemistry di awal itu tuh. Habis itu masuklah Bastian gitu. Pada saat masuk Bastian. Bukan masuk ke Lale Ilman Nino ya Bastian. Malah Manilo Steel. Manilo Steel. masuk Bastian datang gitu. Ada Bastian datang itu dari lu ya laginya. Iya, waktu itu kebetulan Iya. dari gua. Dari lo maksudnya apa tuh? Emang lagunya udah ada Basicnya sebenarnya. udah ada. Oh, Basicnya basicnya. Basic Basicnya format. udah ada. Nah, habis itu kita kembangin bareng-bareng. Itu juga awalnya riuh sebenarnya lagunya pas lagi demo pertama ya. Demo pertama lebih susah daripada yang udah rilis. Susah tuh maksudnya itu notasinya kemana-mana itu atau lebih ke berat aja gitu pada saat didengar gitu ya. Kayaknya musiknya kompleks banget. Kompleks gitu musiknya gitu. Cuman akhirnya kita sederhanain ya akhirnya Buat anak SMP nih buat guys. anak SMP Iya, ya, iya, kan, iya, kita iya. sederhanain habis itu ya terdengar lebih easy listening ya mungkin karena kita bertiga mungkin kalau cuman gue sendiri atau Ilman sendiri atau Nino sendiri yang ngerjain egonya kan jadi lebih Kenceng. gitu jadi mungkin musik yang jadi lebih kompleks gitu since Oke. kita bertiga jadi kita bisa lebih saling
kasih masukan satu sama lain. Ini jangan terlalu gini, jangan terlalu Iya. gitu. Ada gitu juga sih sebenarnya sih dari cara kita bekerja. Jadi Nino tuh ngasih feel lebih ngepop dan sederhananya ya. Dia antara kompleksitas yang kalian bikin nih. Karena Tengahnya gitu ya. idealisme musik gue itu adalah kahitna. Oh, benar lagi. Jadi kalau misalnya kayak lu yang idealis dong, ya gue udah idealis banget ini. Karena dari kecil gue itu selalu denger kahitna karena nyokap, ya lo semua pasti setuju di sini kalau ibu adalah orang yang nggak akan bisa tergantikan untuk jadi pemilih playlist di tape mobil. Bener. Kebetulan nyokap gue suka banget kahitna, jadi dari kecil gue udah kesiram banget tuh sama lagu-lagunya Mas Yofi. Oke. Diguyur ya. Makanya aliran musiknya tuh kayak kahitna, maksudnya referensinya yang lo tahu tuh yang enak buat lo kayak gitu. Iya, mungkin kontribusi yang gue berikan hal-hal yang biasa gue tangkap dari dulu gitu kan. Dan lagu-lagu kahitna juga kompleks juga kan? Iya, maksudnya dengan tapi tahun uniknya kemarin yang gitu kan nggak Bang seperti Radit, pop pada umumnya kan? Jadi kita bertiga pun pasti punya approach yang berbeda-beda dalam mendengarkan lagu gitu. Iya. Lale mungkin kalau dengerin lagu, lo pun juga kan, lo kan musisi. Enggak sih, enggak. Gue iseng doang itu. Timun Jelita guys. Tidak. Iseng doang. Terus lanjut. Lo kalau denger lagu kan mungkin bisa aja emang tertarik untuk dengerin chord gitarnya gitu. Iya. Ilman punya referensinya sendiri, Lale punya referensi sendiri. Kalau gua itu pasti udah jelas dengerin notasi sama lirik. Oke. Gitu. Jadi emang kalau basic cara mendengarkan lagu gua tuh adalah gue sebenarnya nggak begitu peduli sih belakangnya kayak gimana, yang penting notasinya gampang buat nyantol di telinga. Oke. Gitu. Jadi itu pun juga yang akhirnya gue sertakan dalam pekerjaannya Lale Ilmanino. Apapun musik yang Lale sama Ilman bikin, ya pokoknya intinya cari gampangnya aja deh gitu. Dengan tujuan orang kalau dengerin bisa langsung nyanyiin atau apa tuh? Iya. Oh, betul. I see. Wah, seru banget ya. Makanya kalian klop ya jadinya ya. Itu pelatih Liverpool dulu. Kebetulan gue fans Liverpool. Oke. Pantesan dipamerin lagi nomor 1. Udah mau juara. Udah mau juara. 1 kali menang. 1 kali seri aja cukup. 1 kali seri. Cukup tuh. Iya. Fadil MU dia kasihan dia nggak berani ngobrol udah. Fadil yang ngefans sama Hindia ya? Iya. Ngefans sama India tapi nggak minta foto. Oke. Nah itu lagu pertama keluar, udah tuh feelnya udah enak tuh. Ih, guys kita seru nih bertiga gitu. Akhirnya apa, banking lagi apa gimana? Sebenarnya nggak jauh setelah kita ngerjain Bastian, kita dapat tawaran langsung untuk mengerjakan 2 album. Buset. Iya, Langsung album. Iya, Yang langsung. pertama albumnya Vidi Aldiano dan albumnya Hi-Fi Kereta Kencan. Oh oke. Lalu. Jadi abis itu kita kayak dapat gelanggang baru aja gitu untuk berkreasi, karena kan sebelumnya kita mikirin 1 lagu, tapi bikin 1 album bukan buat band lo sendiri. Bener. Itu jadi hal yang menarik juga buat kita olah bareng-bareng gitu. Ketika hi-fi ya, kita bicara hi-fi lah ya. Iya. Kereta Kencan ya. Betul. Kereta Kencan. Itu kan band ya sebenarnya kan. Iya. Band dengan personil lengkap lah kita bisa bilang gitu kan. Iya. Nah tapi lagunya dibuatin sama orang lain. Iya. Jadi emang ada yang kita full bikinin, ada yang kita emang bareng-bareng lah. Oke. Tapi itu apakah lazim untuk sebuah band? Tapi lagunya yang bikin tuh kayak orang lain, dia bawain. Soalnya kalau di Lazim. kepala gue Iya. secara tradisional ya, karena kan gue orang inilah yang lama lah gitu, ngelihat Iya, orang pada iya. mainnya Gigi, Iya. yang Yes. nyiptain memang ini Silon Seven, nyiptain memang Eros gitu. Lazim banget sih, karena Lazim. apalagi di era sekarang gitu nggak cuma ngomongin grup band doang, tapi kan ada juga DJ gitu. Mereka itu banyak juga yang kayak emang diproduce atau dibikinin lagu sama orang lain. Oke. And that's all right gitu, masternya punya mereka. Masternya punya bandnya. Punya Bukan? siapapun yang order ke kita, entah itu labelnya, entah itu oke. bandnya gitu. Bukan punya kalian. Bukan karena, punya kita. Karena commission kan. Karena jatuhnya. kita dibayarkan jasanya. Yang kita punya tuh Hak ciptanya. hak ciptanya, IP-nya. Oke. Itu yang kita punya. Wah ini seru nih. Tapi belakangan Seru, ini seru. kita juga ini sebenarnya udah common practice di luar gitu. Iya. Kalau produser musik tuh sebenarnya juga punya hak untuk bertanya lah ke pemilik master, kira-kira boleh nggak kalau kita dapat sedikit dari royalti masternya gitu. Oke. Dan kita sudah menjalankan itu. Oke, artinya oke, ini bentar gue breakdown dulu ya. Jadi Ini terlalu lompat ya.
Jadi kalian itu kan bikin lagu nih, Ya. Tapi nggak hanya bikin lagu, kalian juga produserin. Yes. Betul. Artinya lu bikin semua musik Betul. dan rekaman lu jagain sampai jadi master, Betul. which is siap edar kan, A sampai Z. A sampai Z. Di Bastian pun gitu. Betul. Begitu. Betul. Oh jadi grup ini bukan grup pencipta lagu, tapi juga grup produser. Itu dari awal sudah di-establish awal tuh. udah begitu. Udah kayak gitu. Oke. Jadi kita pengennya kayak butik sih. Jadi orang datang dari mulai diukur, dibikinin sampelnya sampai jadi pakaian yang bahannya bisa apa. dia pakai ke acara-acara Oh, gila resminya sih. dia. Maksudnya itu. Ini ada service yang kayak gini dari dulu juga kah? Kita nggak cari referensi sih. Kita kebetulan waktu itu ngobrol dan kita ngerasa awalnya tadi kita kayak oh ya udah orang bikin lagu aja. Cuma kok kayaknya seru banget kalau misalnya seseorang bisa datang tanpa bawa apa-apa dan pulang bisa bawa mimpinya. Artinya kalau misalnya ada yang mau dibikinin lagu, apa lo interview dulu? Lo Paling itu. ngobrol. Iya. Biasanya ngobrol. Karena lu juga bikin ini sekolah cikal. Iya, Oh, kalau iya. Anak lo dicikal ya? Enggak, bukan. Oh, kira Cuman gue ngeliat, Oh. ada diciptain Lale Ilmanino. Mereka bikin lagu sekolah. Iya, iya. Emang Jadi, iya? Iya, kita tuh betul. punya semboyan di Lale Ilmanino. Kalau orang-orang kan pada bilang semua indah pada waktunya. Kalau kita semboyannya adalah semua indah pada lagunya. Oke. Jadi emang kita punya aim apapun tuh bisa kita berikan lagu gitu. Oke. Jadi nggak tertutup hanya untuk musisi. Kita udah ngerjain lagu untuk Bakso Aci. Ya, bakso aci akang gitu. Iya. Iya. Terus kita udah pernah bikinin lagu Ini untuk traktor. Traktor aci Perusahaan akang. untuk perusahaan traktor, untuk macam-macam hal gitu. Dan kita nggak mau menutup possibilities. Jadi kayak Tunggu. Traktor ini penting nih. Penting. Lo apa maksudnya bikin lagu buat traktor? ya, jadi waktu itu ada kita sebut nggak apa-apa lah ya. Gak apa-apa. Jadi waktu itu tuh United Tractors United datang Tractor. gitu, UT ya. UT. Mereka pengen minta dibikinin lagu lah untuk keperluan campaign mereka gitu. Pas datang kan kaget. Nah, traktor. Iya, naik traktor, datangnya naik traktor. Lucu banget, Pak. Oke, traktor bannya yang mana sih? Jadi apa abis itu kalian ngobrol sama traktor atau Kita aja ngobrol traktornya. ya, gimana? Gue harus tahu nih traktor ini gimana proses kreatif lagu traktor nih. Iya, proses kreatifnya sih cuma ngobrol aja sih sama orangnya. Kita dapat brief pastinya. Ada brief. Ada briefnya. brief. Apa yang mereka harapkan lewat lagu atau? Ya, lewat lagunya apa namanya arahnya dan tujuan kalau misalnya lagu ini jadi tuh mau apa nih pesannya di sini gitu. Ada briefnya semua di situ. Iya, gitu. terus kayak salah satu yang paling baru kita juga bikin lagu didatengin sama Pepsodent. Mereka bilang, gue pengen bikin apa namanya versi terbaru dari jingle yang sebenarnya udah sangat kemana-mana lah. Semua orang tahu gitu. Lo tahu kan pasti aku gigi mulut rumahku. Lo tahu itu kan? Aku gigi mulut rumahku. Iya, mereka Iya. pengen bikin versi terbarunya. Oke, versi terbaru tuh artinya dengan notasi sama tapi musik beda atau? Jadi ada di part combine. dari jingle itu dimasukin ke dalam lagunya, tapi kita harus bikin part baru juga. Oke dan jadi kalian tuh ngelihat itu semua sebagai challenge ya? Iya. Sebagai challenge. Bukan kayak, aduh kita nggak bisa nih Enggak ngerjain dong. ini. Enggak dong, nggak boleh Kita gitu kita dong. suka ayo Keren, ayo datang, nggak bisa. ayo datang. Pokoknya Iya. kita biasanya dapat kerjaan semakin sulit kita semakin seru. Wow. Oke. Sebelum lanjut videonya, gue mau ngasih informasi kalau membership channel YouTube Raditya Dika ini sudah dibuka. Dengan join akan dapat keistimewaan sebagai berikut: emoji dan badge khusus member, akses ke Discord khusus member, dan yang terakhir nih, setiap sebulan sekali di awal bulan gue bikin konten behind the YouTube, dimana gue akan ceritain behind the scene dari video-video yang kita kerjain di 1 bulan ke belakang. Ternyata yang jangan Cak, papa habis makan juga, Cak. Ketika gue bikin live streaming bisa komen di kolom chatnya karena kolom chatnya khusus member. Dapat kesempatan juga kalau gue lagi live stream, gue kadang suka ngobrol sama member, dan kalau lagi ada sesi itu bisa ikut ngobrol sama gue. Tadi pertanyaannya apa, sorry? Pertanyaan Nggak kan habis pertanyaan. Gue biasanya kalau bikin live stream memang public, tapi setelah live stream selesai videonya hanya bisa ditonton oleh member. Jadi kalau tertarik silakan langsung join aja channel YouTube Raditya Dika. Buat yang pakai Android tinggal lihat tombol join, dan yang pakai iPhone ketik link ini masukin ke browser. Hanya Rp19.900 per bulan, silakan join. Ada nggak satu orang yang dari antah berantah mana tapi dia punya cukup budget buat hire gitu? Ada. Mau sebut kota ya? Kenapa jadi kota? Kenapa jadi kota? Ada apa dengan Orang kota? dari luar kota. Oh, dari luar kota. Ya artinya dia bukan musisi, bukan apa, tapi ada duit aja nih. Ada nggak ya? yang Bikinin bukan lagu musisi? gitu.
Kalau itu yang bukan musisi. musisi ada Dustin. Kita pernah Dustin, bikin kita pernah Reza bikinin Candika lagu. sama Rena Rais. Oh, Kita iya, pernah iya. bikinin juga lagunya. Dustin itu gue denger tuh lagunya, gue lihat juga video-videonya. Itu dia yang dateng. Enggak, jadi Oh, enggak, kebetulan gimana waktu itu kita emang menginisiasi lah gitu project ini gitu. Kita tanya Dustin itu Tuh, untuk apa lo menginisiasi Dustin? Jadi- Buat apa lo approach Dustin? Dulu gue tuh pernah satu acara lah sama Dustin, jadi host di sebuah acara sama Iya. Dustin, jadi sering banyak ngobrol. Terus waktu itu menjelang Valentine, kita juga sempat punya satu program di Lale Ilmanino namanya Lagu Kami Tentang Kamu. Wih, seru. Terus? Jadi kita ngajak teman-teman untuk menceritakan aja kisah hidupnya. Iya. Terus kita bikinin gitu lagu gitu. Nah kebetulan waktu itu Dustin banyak cerita sama gue dan dia pengen ngasih hadiah Valentine buat Idih. si istrinya sekarang Calon, dulu masih pacar calon. ya. Iya. Romantis, Dustin Ya udah, romantis. coba dong. Bikin apa ya katanya gitu. Tadi dia pengen beliin kado, gue bilang biasa aja. Bikin lagu dong Tin, lo nyanyi. Mau dia. Oh, jadilah itu. Iya. Tapi buat kalian tuh lebih kayak project iseng aja sebenarnya. apa Sebenarnya gimana? sih Lagu Kami Tentang Kamu bukan project iseng sih. Emang Emang nggak yang Dustin itu? enggak juga. Menurut kita menarik aja karena Oh. udah jelas belum datang aja kita tahu challenge luar biasa. Lebih ke challenge pada Nahan saat- batuk. Nahan batuk ya? Pas take vokal lucu lagi. Kenapa tuh dia? Batuk mulu. Jelaskan. Oh, enggak sih. Itu lucu banget. Dustin Batuk tuh mulu. selain batuk terus ya. Iya. Selain batuk terus, suara ternyata bagus. Oh gitu. Jadi dia kemampuan menangkap nadanya bagus ya. Iya. ternyata. Ternyata bagus untuk diedit. Nggak. Tapi ada yang buta nada. Dustin tuh tergolong masih bisa, Masih bisa, oke. Masih bisa. nangkap nada Bisa, gitu. masih bisa. Nah, Kalian cerita seakan-akan ekspektasi kita di sini sama dia. ya bisa. Tapi ekspektasi lo di mana sebenarnya? Di sini. Akhirnya batuknya kita sampel juga. Batuknya ada jadi U-nya jadi itu. beatnya. Sebenarnya challenge buat Dustin sih menurut gue bukan soal nyanyinya sih, ngobrolnya sih. Ngobrol sama dia Iya, kayak, lucu lu sih ngomong apa sih gitu sama Dustin. Makanya semua akan indah pada lagunya kan. Oh bener. Oke, berarti udah banyak tawaran apa lo kerjain. Tadi gue tertarik soal ada sisi produser, ada sisi songwriter. Berarti kalau sama kalian, ceritanya gue klien lah ya, ceritanya gue oke, klien. oke. Mau bikin lagu, itu bayar untuk produksi pasti dong. Iya dong. Dan bayar untuk Songwriting. Iya. Tapi on top of it ada royalti pencipta lagu dong. Kalau royalti pencipta lagu tuh emang udah otomatis milik kita karena kita yang buat. Emang aturannya gitu kan? Emang aturannya begitu. begitu. Oke. Cuma yang belum tersebut adalah kita juga minta sekian persen Heeh. share dari masternya sebagai Produser. produser. Iya. Tapi itu kan juga tergantung kesepakatan ya. Betul. Soalnya kalau yang share buat pencipta lagu memang udah itu Memang sudah begitu. basicnya. adanya. Yang produser ini yang kadang ada kadang enggak ya? Iya. Oh, I see. Oke. Sejauh ini berapa lagu yang kalian ciptain? Boleh kita cek sebentar ya ke tim. 160 Berapa? lagu. 150. Itu 161 udah lagu. sama yang brand. Oh, udah semua. brand. 160. Udah samain Dustin. Udah. Oh, udah. Jadi selama 11 tahun ya sekarang kita berarti kita 161 lagu, Iya. Pak. Jadi in average kita per tahun tuh produksi 10-an lagu lah. Gila. Walaupun ada masa-masa tertentu kayak waktu zaman Covid tuh kita punya banyak banget waktu kan. Iya. Oh, Gitu. itu banyak. Pokoknya itu adalah Itu banyak. Lale Ilmanino adalah akses untuk kita bisa akhirnya nggak di rumah aja tuh. Karena kan tetap ketemunya di studio dan orangnya sedikit. Jadi kayak ya udahlah daripada berkarya kita lah ya. gila sendiri di kamar mendingan kita ketemu di studio gitu. Tahun itu kita bikin 20 laguan, ya, bener. 23 lagu. Buset. 161 lagu berarti memang kalau laporan royalti jalan terus lah ya kalau kayak gitu ya. Iya. Itu revenue stream paling gede berarti. Atau commission nih? salah satu revenue stream paling gede. Kalau secara pie chartnya yang lebih gede apakah commissionnya sebagai fee jasa pembuatan atau justru royalti sebenarnya? Oh, masih komisi pembuatan lagu. Komisi. Tapi kan itu semuanya tergantung banyaknya jumlah lagu yang kita buat di tahun itu kan. Kalau Oke. kalau royalti kan sebenarnya insya Allah kalau lagunya masih berbicara di publik gitu kan setiap tahun kan akan nambah terus artikelnya. Oke. Apakah worth it untuk seorang pencipta lagu hanya berharap pada royalti kah? Sebenarnya sebaiknya enggak sih Oh gitu. gitu karena akhirnya gini kalau misalnya kita bicara soal royalti musik itu kan semuanya depends sama kinerja lagunya gitu. Iya. Sekarang dapat gede 10 tahun lagi belum tentu Iya, menghasilkan oke. angka yang sama karena mungkin popularitasnya udah kalah sama lagu yang lain. Jadi Relevansinya sebenarnya
yang paling penting buat pencipta lagu adalah berkarya terus sih. Iya, bikin lagu terus aja. Bikin lagu terus. Oke, tanpa harus mikirin royaltinya gitu. Tanpa Maksudnya, mikirin harus mikirin royaltinya. pemasukan royalti gitu. Betul. Kita sih selalu menganggap royalti kayak bonus lah ya. Iya. Kalau misalnya Hi-Fi kan diciptain lagu sama kalian, Yes. dia manggung, bawain lagu kalian tetap ada share-nya kah atau? Oh enggak, itu Ada kan mekanisme kalau misalnya mereka sendiri. manggung itu mekanisme talent management kayaknya ya. Oh, Tapi kalau mereka manggung secara online ya. dan jadi VOD, itu kita dapat rights-nya juga. Oh, karena udah otomatis tuh. Ada synchronization rights-nya. Iya, dari DSP biasanya udah ada itu. Apa dari Ah, dari publisher? dari publisher Dari betul. publishing. Oh, ih seru banget ya. Ya. Seru banget ya. Ini jadi apa utama kalian kah sekarang Lali Ilman Nino ini? Apa masih bagi-bagi sama band atau gimana? Sebenarnya kita menempatkan dua hal itu jadi prioritas sih. Dua-duanya sekarang. prioritas. Dua-duanya. Cuma ya PR-nya tuh adalah bagaimana cara kita untuk bisa milah-milah waktunya aja sih. Dan juga berbagi plan sama band masing-masing. Karena kan setiap tahun kan pasti baik Lali Ilman Nino maupun band kita masing-masing punya rencana gitu. Oke. Jadi itu PR-nya adalah gimana caranya untuk menyelaraskan itu terus gitu. Oke. Ada nggak lagu yang kalian ciptain? Kan 161 lagu. Ada nggak momen-momen di mana? Nih kayaknya kasih Malik aja nih, kayaknya kasih Ran aja nih gitu. Enggak, kita bisa bedain ya. Sebenarnya sempet ya ada pembicaraan nggak waktu itu sempat ada obrolan kayak udah deh Ran sama Malik Oh, iya, kolaborasi sempet lagi. yang Oh, bikin iya, lagu sempet lagi lagi, Ilman iya. Nino sempat nyoba. Tapi mungkin karena kita di situ akhirnya cukup apa ya konflik of interest topiknya gitu kayak ini gue hadir sebagai Ran atau sebagai Lali Ilman Nino atau ini Iya, sebagai iya, Malik atau iya. Lali Ilman Nino. Jadi sampai sekarang belum kejadian. Belum kejadian. Kita pernah sempat mencoba tapi sekali workshop doang sih ya. Iya, saya Cuma belum ketemu tuh. Oke. Tapi emang kita udah bisa bedain sih. Maksudnya pada saat kita bikin lagu nih, Rasanya kayaknya gimana? ini cocoknya emang buat Malik gitu. Iya. Pada saat bikin lagu yang lain gitu ibaratnya ini bukan buat Malik gitu. Kalau buat gue ya. Habis Oke. itu Nino Iya. juga gitu pada saat bikin lagu pasti ini cocoknya buat Ran gitu. Oke. Jadi udah bisa kepilah dari awal sih. Berasa banget kok Berasa. vibe-nya kayak pas logi. Oke, bikin. Ini Malik banget. Nih gue tahu nih pasti gue akan ngasih ke anak-anak gitu. Oh, I see. Pas Lali Ilman Nino tuh sama lo bisa tiba-tiba shifting gitu. Oke, buat Lali Ilman Nino. Sama ini apa namanya tuh kalau kita tuh biasa kalau mau bikin lagu tuh sebelum kita mau jreng atau mau ibaratnya workshop gitu ya bertiga atau masing-masing pasti udah ada visi di kepala nih. Bikin lagu buat Malik, oke gitu. Jadi fokusnya Iya, untuk benar. bikin lagu buat Malik. Oke. Atau bikin lagu buat misalnya Bastian Steel gitu. Oke. Bastian banyak banget promonya di sini ya. Iya. Bastian gitu misalnya atau Dustin gitu. Jadi yang kita bayangin mukanya Dustin gitu. Jadi misalnya jadi lagunya lagu Dustin gitu. Proses yang menyenangkan tuh. Nggak, seperti tapi ini. juga gini Bang Radit. Jadi kalau dulu di awal mungkin kita banyak banking. Oke. Jadi ketika ada orang datang, Tinggal kita ngasih. bisa salah satu opsinya adalah memperlihatkan banking kita gitu, memperdengarkan banking kita. Cuma makin ke sini karena juga kita dituntut untuk terus membuat lagu yang sudah dipesan. Iya. Jadi kebanyakan emang made by order aja. Jadi kayak orang datang, Heeh. Yuk kita duduk, bikin di situ. kita ngobrol, kita bikin di tempat. Kita bikinin tempat tuh maksudnya. Kita bikin di tempat. Oh, bikin di tempat. Bikin di Langsung tempat di depan saat lo itu juga. gitu. Di depan Gitu. yang order. Iya. Di depan yang Iya. order. Jadi Langsung jadi. Menurut gue menariknya Lali Ilman Nino, challengingnya Lali Ilman Nino jadi. itu adalah gini, kalau lo adalah seorang member dari sebuah grup musik, Heeh. lo pasti bisa aja untuk terus memperjuangkan gue pengen bikin lagunya ketika gue dapet inspirasi. Betul. Gitu kan? Iya. Karena kayak ya kalau nggak hari ini kan bisa besok gitu. Oke. Nggak ada yang ngeburu-buruin. Tapi kalau kita bertiga, jam 9 nanti Tiara Andini datang ya guys. Yes. Oke, dia datang nggak sendiri, ada dia, ada A&R labelnya, Heeh. bahkan ada papa mamanya Mamanya, juga. Oke. Yang duduk, kadang di dalam studio, kadang Tadi gua keluar. lihat. Semua dari mereka ini berharap anaknya pulang bawa lagu. Nah kita tuh biasa tuh menargetkan. Deg-degan banget itu kalau gua Menargetkan. mah. Dan kita biasa menargetkan. Jadi pada saat workshop mereka si artis, misal Tiara Andini gitu ya, harus bisa bawa pulang 3 lagu. Iya, iya gua tadi satu aja gua nggak kepikiran. Ya, karena kita ngerti. pengennya dia ada opsi lah untuk milih. Oke, oke. Iya. Gimana nih ini seru nih. Terus. Iya, jadi maksudnya itu kita Tiara gitu Andini maksudnya masuk. tuh. Jadi berarti tuh pada saat ngobrol nih datang workshop kan pada saat workshop kita ngobrol Tiara pengen punya lagu kayak gini, pengen punya lagu kayak gitu, habis itu cerita apa ya misalnya cerita untuk liriknya Untuk lah, lirik, gitu iya. ya. Habis itu udah kebayang tuh. Ini flow kerja ya. Habis itu Ilman mungkin sama gua atau kadang-kadang kepisah nih tiba-tiba nih Nino kan ngobrol sama Tiara lebih ke ngomongin masalah hidup lah ibaratnya gitu Iya, ya. Masalah buat hidup jadi lirik lah buat ya. jadi lirik.
Gue misalnya cari-cari apa namanya progresi atau cari-cari notasi, Ilman juga begitu. Ntar besok kita ketemu nih bertiga nih. Oke, gue ada opsi satu nih gini, Ilman ada opsi gue begini, gini. Gue udah angle lirik kayak gini nih. Habis itu misalnya kepilih ada kekumpul ada 6 opsi lagu langsung pada saat itu. Ya udah kita pilih 3 yuk, ini yang kita kerjain. Langsung kita kerjain satu juga. Berapa lama ini nih semua nih? Dia mikir ini mikir itu ketemu. Itu berapa lama? Itu berarti kan Tiara Andi ini masih di situ kan? Masih di di situ. Buset deh. Kita biasa workshop abis makan siang gitu misalnya jam 2, abis maghrib beres lah gitu. Iya. Wah, di luar nalar sih sumpah. Berarti selama itu bapak ibunya gini dong. Enggak, pas nungguin bapak ibu sebenarnya pengen cerita juga siapa tahu jadi lagu juga gitu. Wah, seru banget. Dan semuanya kayak gitu. Iya, hampir selalu kayak gitu. Coba-coba ya. Pernah mentok nggak? Pernah nggak? Iya, pernah dong. Orang dateng nih. Siapa gitu? Oh pernah dong. Orang datang Kita kan manusia juga. Ini udah maghrib kok lama juga ya? Nggak, harapannya kan kita bertiga. Kalau yang mentok salah satu oke kan. Nggak apa-apa, masih ada 2. Oh, kalau yang gitu. mentok 2 masih ada 1 mungkin bisa berjuang. Iya. Kadang ada Tiga-tiganya hari- mentok. Iya. Ada. Ya Ada ada dong, pasti. Stop yuk. Ada. Ya udah stop Tapi yuk. biasanya alhamdulillah sementok-mentoknya pasti seenggaknya ada usaha gitu. Tapi Jadi diusahakan kayak selalu. kalau di case yang tadi diceritain sama Lale itu dia pulang buat 3 lagu. Kalau di hari-hari yang kita mentok ya mungkin 3/4 lagu lah. Iya, Aduh, pokoknya. terus abis itu kitanya kadang-kadang dari kitanya juga. Misalnya mungkin si kliennya datang dengerin dan kayak iya oke sih kata dia gitu misalnya. Malah kadang-kadang kita yang kayak enggak. Karena lo ngelihat dia oke sih. Enggak Atau apa? juga karena kita nggak puas aja sama hasilnya. Oh. Ada nggak yang klien bilang kayaknya masih bisa lebih bagus gitu? Ada. ada. Ya, tentunya kita tetap ngasih ruang untuk apa namanya? Discuss lah, nggak apa-apa. Ya discuss sama kliennya gitu. Soalnya kan kadang pasti ada klien-klien yang kayak ini kayaknya masih kurangnya apa? Nggak tahu. Masih Nah, kurang. Ada iya. itu gimana tuh ngadapinnya? Banyak. itu biasanya berhadapan sama project-project brand ya. Jadi menurut gue yang paling penting ngadepin klien, ngadepin orang tuh ya kalau skill kita untuk bikin atau kebiasaan kita untuk bikin ya udah lah ya. Ya. Lebih ke komunikasinya sih. Iya. Kita bisa ngebaca lo maunya apa. Itu yang paling perlu dilatih. Karena, Jadi, karena banyak kepekaannya itu. juga yang datang gini. Maksudnya tuh klien nih datang nih. Oke, pengen kerja sama kita gitu ya sama Lin Manino. Kita nanya pengen lagunya kayak gimana, referensinya kayak gimana, tentang apa gitu. Clueless mereka. Ya, kita mengikut aja deh. Iya. Oh. Yang ikut aja. Oke. Nah itu apa? Justru membebaskan atau justru malah Itu bikin pusing? membebaskan, tapi kan kita tahu dia selain membebaskan, tapi kan dia punya ekspektasi kan. Ya udah pada akhirnya kita akan tanya referensi lo tuh apa sih? Lo suka Ya, paling dengar musik gampangnya kayak apa jadinya sih? gitu. Terus kita lihat Setidaknya ngasih referensi. misal kayak oke, gue lihat looks lo dulu, image lo, gue kayaknya lo cocok lagunya tuh kayak gini deh. Oke. Kita aja udah ngebaca aja itu. Oke. Dan itu juga sering terjadi ya. Kayak gitu ya. Cukup sering. Tapi beberapa kali pernah juga sih ketemu sama permintaan yang cukup ribet kayak yang tadi lo bilang gitu. Ini kayak masih kurang tapi kayak kurang gitu. Hah? Apa tuh? Gitu. Hanya Itu apa? ya. Oh mungkin ternyata kicknya doang gue naikin jadi agak lebih dance. Oh iya bener. Nggak Atau- bahkan pernah nih di depan mata gue juga Ilman cuma ngerubah nama file. Jangan dikasih tau dong. Kan kita nggak ngasih tahu Orang orangnya nggak tahu, siapa. orang nggak tahu. Orang Jadi nggak tahu kayak siapa. Psikologi. kurang nih gitu. Itu kocak. Ini Ganti. oke nggak? Gue play Set. lagi. Jadi kan biasanya kita kayak misalnya nama judul lagunya Timun Jelita ya. Iya. Timun Jelita 2 Opsi 2. Opsi opsi 2 final. Biasa final banget, final bismillah banget gitu. Nah, itu diganti. namanya. Kirim. Padahal nggak diapa-apain tuh ya. Padahal nggak Nggak diapa-apain. diapa-apain. Dikirim kayak nah ini mas ini dia. Ini yang kita Apa gua tunggu-tunggu. bilang? Kita harus pakai itu Dil. Pakai itu kalau kita lagi butuh approval. Kita pakai itu. Jadi siasat-siasat ninja agency juga kita pakai. Tapi kenapa kayak gitu? Nggak tahu aja ya. Dia aja ngerasa kayak Kan Iya. psikologinya kan kayak dia merasa diiyain dulu kan. oh iya. iya sih. Dan kayaknya tapi ini maaf ya klien-kliennya. tapi nggak semua ya. Enggak. Ini jarang sekali cuma dilakukan. satu kok, cuma satu. Jadi mungkin juga mereka pasti pengen juga punya kontribusi input segala macem gitu lah. Oh, ada sisi itu juga. iya, pasti. Masa gue cuma terima doang, gue mau dong ngasih Betul. saran. Dan kami sebagai penyedia jasa ya kami sediakan aja ruang. Pinter banget lagi. Oke, 161 lagu. Gimana caranya tidak mengulangi progresi yang sama, notasi yang sama, belokan-belokan yang sama? seni. Nah, gimana tuh? Kesenian itu. 161. tapi emang bener. Jadi kayak permasalahan di awal mungkin kayak ini bikin lagu kayak apa ya? Sekarang permasalahan adalah
bikin lagu jangan sampai kayak gitu lagi gitu. Oh gitu. Jadi kadang beberapa kali kita kayak Lale nih yang sensornya paling kencang nih untuk urusan kayak gitu. Jadi kayak misalnya ada sebuah bagan yang diciptakan gitu, kita udah kayak enak tapi belum sadar gitu. Pas denger lagi kayak enak lagu itu gitu. Kayak lagu itu tuh lagu kita yang itu. Lagu kita yang lain. Biasanya kayak udah pernah deh. Yang mana ya gitu. Kayak udah pernah. Oh bener ternyata udah pernah. Ya udah ganti. Oke, jadi gimana itu? Ya ganti. Enggak, maksudnya apakah ada cara khusus kayak misalnya gimana ngerombak teorinya, progresinya atau gimana gitu iya. supaya nggak pola yang sama berulang. Nyoba aja sih, nyoba aja untuk kita rubah Misalnya aja notasinya gitu. dari bawah ke atas, kita balik kali atau ritmiknya kita ganti karena ada 3 bagian kan, ada ritmik yang bisa kita ganti, ada notasi yang bisa kita ganti, ada progresi yang bisa kita ganti. Jadi kayaknya Mix and aman match deh. aja ya. Iya, mix and match aja. Sama kita juga emang seneng banget coba sesuatu yang kayak belum sering kita kerjakan. Kayak contohnya dari dulu tuh Lale Ilman kalau bikin lagu itu biasanya diawali dengan kayak jamming, bikin notasi, baru kita imbuhin lirik gitu. Baru kita kasih lirik. Cuma belakangan kita lagi suka juga sama pola baru yang ternyata works juga. Kita bikin lirik dulu, Lirik dinadain. baru dinadain. Itu aja udah cukup bisa bikin Fresh lah. Iya, bikin perubahan gitu Dan dari itu hasil-hasilnya. Dan itu menghasilkan. Cara itu formula yang lirik dulu kita nadain itu di lagu selalu ada di nadimu. Betul. Itu begitu. Dan itu juga salah satu tantangan yang kita bikin buat ngerebitin diri kita sendiri di lagu itu tuh adalah kayak coba yuk kita bikin liriknya jangan ada yang ngulang gitu. Bagannya mungkin ada yang mengulang gitu karena kita butuh tetap kayak emosi orang dengerin chorus gitu kan. Tapi liriknya jangan ada yang ngulang karena balik lagi di selalu ada di nadimu. Waktu gue pertama kali ngobrol sama Rian, intinya yang bikin kita tertarik buat ngerjain lagu ini adalah dia bilang ini bukan cuma sekedar soundtrack ya, ini adalah bagian dari cerita filmnya. Ini kan message dari almarhumah ibunya Don buat anaknya gitu kan. Jadi kita juga kayaknya akan kocak kalau ibunya ngasih pesan buat anaknya tapi bagiannya ngulang gitu. Ya namanya ngasih pesan masa diulang 2 kali. Betul kan sebenarnya kan kayak intinya dia mungkin cuma pengen nulis surat buat anaknya, tapi kebetulan dinadakan gitu. Dan depannya selalu ada di nadimu itu kan. Kami akan akrostik. Karena gue mau ketemu kalian kan gue lagi nyari-nyari soal kalian, baca-baca gitu kan. Masuklah FYP gue. Dia, si Lale lagi main gitar. Jadi lo main gitar ada lirik. Selalu ada nadimu. Ngajak orang buat nyanyi bareng. Mainlah dia main gitar. Komennya, Bang Cortez salah, dia yang bikin. Itu gue baca komen-komennya. Baca kan? Gue baca, abis itu ya bodo amat. Pokoknya dia yang bikin. Gimana sih netizen nih? Bang Cortez salah lah. Gimana sih? Tapi maafin ya, kita cuma manusia biasa. Tapi buat kita lucu-lucu aja sih bacain komen. Pasti ada aja kan gitu ya. Kayak semalam juga gue baru baca komen, Mas tolong boleh diganti liriknya, jangan ngomong anakku, karena ini kan lagunya yang nyanyi kan anak-anak. Kok ngomongnya anakku? Nggak pantas dong Mas, kata dia gitu. Terus gimana? Ya dalam hati gue lu belum nonton filmnya aja. Iya benar. Atau nggak dia ganti sendiri aja kalau mau nyanyiin ke anaknya kan? Mama, abangku. Iya abangku. Siapa abangku? Abang dan. Iya. Oke, terus pernah nggak kepikiran? Ini gue iseng aja nanya ya, maksudnya karena penasaran aja gitu. Kita juga cuma iseng kok datang kesini. Gue iseng aja nanya, pernah gak kalian kepikiran kenapa enggak Lale Ilman Nino ini yang memang bikin lagu, produserin lagu dan juga bawain sendiri as a music project, as a band. Karena kan mungkin secara revenue stream ya, itu kan lebih banyak lagi kan jadinya gitu. Jangan lupa kita punya band masing-masing. Oh iya itu dia ya. Kita punya band masing-masing, tapi emang dari awal semangat kita adalah untuk jadi penulis lagu dan produser musik sih. Dari performer biasanya kan dari belakang panggung ke depan panggung. Kalau kita emang dari manggung kita mundur ke balik layar untuk bikin lagu. Ya, sama kita sebenarnya punya di awal tuh emang punya spirit untuk bisa memajukan atau mengedepankan pencipta lagu atau produser gitu. Karena yang diluka pasti artisnya kan, maksudnya yang membawakan biasanya lagunya. gitu ya. Nah kita tuh pengen pada saat di awal tuh gitu tuh, maksudnya tuh
gimana ya caranya biar yang produser sama songwriter tuh itu sebenarnya tuh salah satu esensi yang paling ini juga loh, maksudnya penting banget. dalam sebuah lagu iya, gitu. ngasih tau lah siapa Gimana nih yang caranya begadang nih? nih di balik siapa nih. Kayak era zaman dulu tuh misalnya Yoki, Om Yoki, habis itu ada Eros Jarot, ada macam-macam ya semuanya. Itu semuanya emang diangkat gitu pada saat 70-an 80-an itu. Kalau lo Maksudnya inget mencipta mungkin lagu. juga nambahin dikit. Jadi dulu itu kalau misalnya ada kaset rilis itu biasanya ditulis tuh judul lagu bawahnya ciptaan siapa Iya, gitu kan. betul. Nah, itu budaya yang udah cukup hilang apalagi sekarang kita ke digital lagi. Iya. Udah nggak ada lagi nih album depan. fisik, maksudnya langka sekali pembuatan album fisik kecuali di vinyl kali ya sekarang ya gitu ya. Jadi orang tuh harus effort dulu untuk tahu siapa penciptanya. Kalau kayak di Spotify lo bisa ngeklik sebenarnya kan creditsnya bawah-bawah gitu. tuh Creditsnya. Nah makanya kita coba untuk bikin sebuah grup pencipta lagu, tapi tetap kita coba pendekatannya seperti kita bikin grup musik. I see. Maksudnya kayak kita nongol gitu. Maksudnya kita tetap Iya. tampil gitu. Dan sebenarnya kalau ngomongin bawain lagu sendiri, kita pun beberapa kali juga udah dapat kesempatan untuk jadi penampil juga lah di lagu-lagu yang kita ciptakan gitu. Kita banyak tampil di lagu-lagu yang di kita buat acara-acara untuk tertentu. Diskoria. Ya. Sama kita nggak menutup kemungkinan untuk tampil juga sebagai Lali Ilmanino, tapi kita nggak mau orang salah kaprah mengira kita grup musik. Karena tawaran itu sempat datang banyak banget. Oh, tawaran manggung maksudnya. Tawaran manggung itu kalau misalnya di email manajer kita tuh itu penuh tuh tawaran manggung. Oke. Cuman kita nggak- Pensi ini, pensi itu, acara ini, acara itu gitu. Tapi kita pengen ngejaga, pokoknya Lali Ilmanino bukan grup band. Nah, tadi malam, gua kan pada tahu lah jadwal gua mau ada syuting ini. Tiba-tiba kan gua ada istri nih, Anissa Aziza. Dia punya videografer. Nyamperin gua. Jarang banget dia ngajak gua ngobrol tuh kalau di rumah tuh. Kalau gua lewat paling cuma gitu-gitu doang. Nyamperin gua lagi duduk. Bang, dia bilang gitu. Kenapa Faris? Dia bilang, besok gue boleh datang nggak ke studio lo gitu. Kenapa? Gue tahu lo mau sama Lale Ilmanino. Gue ngefans banget bang. Dia bilang gitu. Faris yang mana Faris? Nah yang itu, yang pahanya kelihatan tuh. Yang celananya pendek banget. Sama kok. Faris ini penyanyi. Wow. Dan kalau malam-malam di rumah suka nyanyi tuh kan, dia tinggal di rumah juga. Suka nyanyi, suka kedengeran tuh suara dia tuh. Kadang-kadang dari kamar mandi sih gitu. sayup-sayup Iya gitu, sayup-sayup gitu. Dia juga bikin lagu. Oh. Oke. Dan dia juga pernah dengerin ke gue juga. Gitu. Jadi gue tau lah pasti dia ngefans kalian tuh dari sudut yang mana nih. Se-singer sama mungkin pencipta lagu juga. Makanya dia datang nonton kalian. Faris, tanya mereka Faris. Sini Faris. Lo ada pertanyaan gak? Sini. Ayo sini tanya. Ayo. Sekalian nyanyi main gitar. Mukanya udah ungu tuh. Halo. Muka lo merah Faris. Sini. Nih juga nih. Tadi udah ketemu tadi. Sini, Faris. Lo mau nanya apa? Deg-degan, Bang. Sama mereka bertiga. Aduh, enggak. Ya sebenarnya kan aku cukup mengikuti semua karyanya. Kayak kalau misalkan aku dengar lagu di Spotify, kadang tuh kan aku suka lihat kan kreditnya kan, pasti ada behind-nya tuh mereka. Kayak Rizky Febian, Bahasa Cinta aku suka taunya. Wah, unik juga ya. Itu jarang-jarang tuh. Keren, thank you. Terus aku tuh berandai-andai apa namanya, ya Allah kalau lagu aku bisa diproduserin tuh sama mereka gimana ya hasilnya gitu. Gitu doang sebenarnya. Terus aku punya lagu, aku boleh nggak sih kasih dengar? Boleh dong. Saat ini juga. Boleh nggak sih bang? Lo gak apa-apa. Ya nanti Kan pasti kan ditayang ya? Dikat sama dulu. Yeay. Ya gitu kurang lebih. Gitu kurang lebih. Bagus kok. Ada masukan? Iya ada masukan kak. Sebenarnya bukan masukan sih kalau gue ngelihat nih, kalau andai kata lagu itu dibebankan ke Lali Ilman untuk produce. Ini tebakan gue aja, gue nggak tahu. Kayaknya Lali sama Ilman bakal udah bikin modulasi di ref pertama. Dinaikin gitu kan. Iya gak? Kalau ya ada mungkin Ada possibility ya? ada possibility kita pengen bawa suasananya dari sini Tiba-tiba hak gitu. kita giniin dulu. Biar kayak gue take off dulu terbang. Terus gue landing lagi dulu. Nanti kita take off lagi, kita naik climbing tuh Habis itu 36.000 feet. Chord kita ada chord yang pasti bakal gue rubah dikit kayaknya. Dikit aja, cuma dikit kok. Tapi Tapi- so far bagus tapi bagus overall. lagunya. Oke. Benar. Bikin sendiri ya? Tapi mungkin bikin sendiri. tambahannya juga kalau dari notasi di bagan itu kayaknya baitnya agak terlalu padat kayaknya.
di baitnya agak terlalu padat. Kadang-kadang kita harus ngasih ruang juga supaya bait berikutnya bisa jadi lebih spesial. Oh, jadi artinya secara notasi rapat-rapat tadi terlalu Rapat-rapat. tadi. Iya, ada rasa kayak gitu. Tapi kan ini baru sekali dengar sebenarnya. Kayaknya juga. Mungkin kalau udah 2-3 kali dengar nggak apa-apa juga. Iya, bisa nggak apa-apa juga. Iya. First impressionnya kita rasa-rasa aja. Iya. Tapi oke. Tapi enak, rapnya enak loh. Terima kasih. Gue kalau lo mau rilis yang take bass gue. Jadi mau kapan? Kapan lo tiba-tiba nembak orang lo? Gue juga gak nyangka tadi tiba-tiba. Ya udah. Makasih ya Kak. Ya. Thank you Faris. Thank you Faris. Thank you ya udah dibedah ya lagunya dia. Emang kalian tuh kalau nggak denger lagu kayak gitu ya? Kayaknya ini bisa diginiin, bisa digituin apa segala macam. Langsung kebayang. Langsung kebayang sih. Langsung kebayang. Udah karena udah terlalu sering kali bikin lagu ya. Iya, udah. Iya, emang hidupnya itu. Iya, udah jadi salah satu bagian penting dalam hidup kita sih bikin lagu jadinya. Bener. Udah gini loh, udah kayak kalau gue pribadi nih misalnya, gue udah tahu nih Ilman pasti mikirnya begitu. Gitu. Oh, udah sehati. Gue juga gue tahu pasti lari ke sana. Oke. Iya. Ya Habis udah itu kita saling tangkap aja, kita saling tangkap gitu jadinya. Habis itu Nino juga pasti kebayang. Pokoknya Lale tuh notasi. paling suka nelpon gue kalau dia minta izin. Sorry banget Nu, suku katanya boleh dipotong nggak? Suku katanya boleh ditambah nggak gitu? Karena biasanya liriknya udah jadi, terus kemudian notasinya berubah gitu. Nah, kalau dari point of view gue nulis lirik, sebenarnya akan sangat lebih enak ketika notasinya udah jadi fix. Udah firm lah, udah firm lah. Gue kasih lirik. Iya. Karena terkadang kalau misalnya cuma beda 1-2 suku kata, oke lah. Tapi kadang-kadang juga ada kalanya diganti total refnya. Padahal secara struktur ceritanya tuh udah jadi. Udah jadi. Jadi bener. lo kan penulis juga ya pasti Iya, kayak iya, merubah sesuatu yang udah jadi sama bikin dari nol tuh kayaknya lebih susah merubah sesuatu yang sudah jadi. Iya, apalagi kita udah lengket sama yang kita bikin. Betul. Begitu diubah, kok feel-nya Bener kan? Beda ya, gitu. Kita nggak cuma harus nulis, tapi kita harus mikirin flow-nya juga kan. bener. Karena setiap kata yang kita taruhkan juga kan akan menjadi checkpoint buat emosi orang ketika mendengarkan lagunya gitu. Oke. Ini nggak apa-apa kan tapi? Hah? Tapi nggak apa-apa kan kayak gitu? Gue sebenarnya pengen ngomong sesuatu. Baru tahu sekarang. Oke, terakhir nih. Hah, Boleh cepet nggak? banget. Boleh nggak dikasih lihat proses ini? Bikin lagu tuh kayak gimana sih? Oh, Boleh nggak? gitar. Gitar. Ada gitar ya? Oh nih gitarnya mana? Oh, udah. Kita udah sejam loh, padahal nggak berasa ya? Masa sih? Iya. Oh iya. 50 menit. Ini Gus. Ya, biasa emang dimulai dari nyetem dulu. Kita mau lihat proses bikin lagu, kita nyetem dulu. Itu langkah pertama. Berarti Ilman bisa semua instrumen Iya. juga ya? Bisa semua. Drum pun juga ya? Drum bisa. Gokil. Bang Gita jadi produser tuh. Tapi main instrumen lo keys, keyboard. Iya, main instrumennya mother instrumennya keyboard, terus gitar. Jadi justru dari kelas 2 SD gue main gitar. Oke. Nah, bikin lagu itu selalu dari gitar 2 gini atau gitar dan keyboard justru? Dari mana aja? Iya, bisa dari mana kayak- aja. Soalnya kalau pas mau bikin lagu, kayaknya enakan pakai piano deh. Ya udah jadi gitu. Kalau kayaknya kebayang bikin lagu dari gitar mulainya ya jadi kayak pelangi kan. Iya. Itu gimana sih dapat progresi itu? Gue nggak ngerti. Ini pas gue dapat progresi ini gue lagi ngambil gitar. Gue cuma lari ke lantai 4 ngambil gitar, terus anak-anak lantai 3. Tapi pas ngambil gitar gue diem. Lagu pelangi itu Udah, kalau terjadi misalnya lo gitu. denger lo bayangin, kayaknya proses pembuatannya tuh elegan banget. Iya, rumit. Jauh Enggak, dari enggak, itu. jauh dari itu. Karena dia ngambil gitar. Nah itu kondisinya kayak udah jam 1 pagi, kita Ada, semuanya ya. lagi goleran di sofa, Gua dia main main gitar, terus kita semuanya kayak coba-coba lah ngisi-ngisi, ada notasi Iya. segala macem, udah gitu aja. Gue ngambil gitar ke lantai 4, gue berhenti, gue nggak langsung turun, gue bikin verse-nya. Kok lucu, gue lari ke bawah, Le, gue dapat lagu, yuk kerjain. Iya sambil Langsung tidur-tiduran, terus tidur-tiduran habis dan itu jadi gas. masuk ke part lirik, terus kita bercanda lah, ini bercandaan jam 1 pagi, iya, bener, pagi. bercandaan jam 1 pagi, anak-anak umur 20 Kita masih Sok muda. Iya. masih agak muda, masih agak muda. Tapi nggak 21 dong. Enggak. Belum 30 lah. Belum 30. 26 27 lah. Iya, terus kita bilang gitu kayak kita gue coba ngajak diskusi lah karena gue butuh bahan kan buat lirik ya. Guys, pas lirik nih. lo ada gak sih dulu kayak orang yang emang suka lo hubungin kalau lo lagi bosen aja gitu. Oke. Maksudnya kayak ya udah, lo tuh sebenarnya nggak ada niatan buat ngedeketin itu orang. Oke. Tapi emang buat lucu-lucuan aja. Oke. Tapi ntar kalau misalnya dia baper ya lo hilang gitu.
Oke. Kasih tau, jadi arti Jadi arti pelangi itu pelan-pelan ngilang. Pelan-pelan. Iya. masuknya pelan terus ngilang gitu. Oke, nah makanya jadilah lagu itu karena pas lagi main lo juga udah mikirin tuh temanya dan lain-lain. Kayaknya udah jadinya setelah beberapa tahun kerja bareng, kita tuh semua udah kayak autopilot untuk departemen masing-masing lah, kayak udah tahu tanggung jawabnya masing-masing gitu. Jadi by the time dia megang gitar, Lale megang gitar, Ilman megang piano gitu. Ya, tugas gue adalah ngebayangin apa aja yang harus gue tulis di lirik gitu. Oke. Coba kita exercise proses lo bikin lagu. Oke. Itu gimana? Biasanya apa tema dulu? Kadang juga asbun aja. Asbun aja. Gue pernah nelfon Nino lagi, gue lagi mandiin waktu itu lagi workshop. Nino nggak bisa datang, terus bikin lirik. Gue tuh temanya. Udah gitu dong, udah matiin. Nggak lama dikirim. Kirim tanpa notasi kan? Enggak, gue ngirim notasi. Dia ngirim notasi. Ngirim notasi. Nah, gue juga suka sebel sama diri gue sendiri. Kadang gue kayak sebenarnya kan dia minta tolong bikin lirik, bisa aja gue kayak ntar aja lah. Gue lagi meeting tuh keadaannya saat itu. Gokil sih Nino. Lagi meeting. Tiba-tiba kayak zzz. Ilman lagi, gue tau banget nih pasti suruh bikin lirik nih. Tapi depan gue lagi ngobrol gitu kayak gue angkat. Apaan? Tolong bikin lirik. Pokoknya temanya tutup telepon. Gue bisa tuh tinggalin tuh handphone terus gue bodo amat gitu kan. Tapi kayak gelisah sendiri jadinya kayak ya gue dengerin orang sambil kayak pakai earphone sih. Wah, itu bisa kayak gitu. Bisa dan datangnya cepet deh. Astaga. Dan saat itu lu bukan lagi mandi. Orang yang nyanyi juga lagi ada di studio. Oh iya bener, lagi ada di studio. Lagi ditungguin. Lagi sama Andin. Iya. Ini adalah single yang nanti akan rilis sih. Belum keluar ya. Di sensor aja. Ya, judulnya kita sensor ya. Iya, disensor lagi. Sensor aja ya. Coba deh atau nggak misalnya lo pengen kita bikin lagu tentang apa gitu. Oke, nah di sini kreatif gue namanya Gilang. Dia punya banyak masalah nih. Boleh ceritain masalah? Gilang apa kasih usul lagu soal apa Gilang? Ini aja bang yang deket bang. Apa tuh? Udah temenan lama. Ini ceritanya dia setiap saat ya? udah masak bareng maksudnya. Iya gitu bang. Udah temenan lama, udah saling kenal sebenarnya semuanya, dua-duanya. Ini Tapi kayak confession. salah satu tuh, ini kita bilang gak ya? Gitu. Ngaku nggak? Aku nggak, kita suka gitu. Oh. Oke. Kapan saatnya ngaku gitu ya? Kapan saatnya ngaku kalau gue mau lebih dari ini? Notasinya. Oke. Gue bisa dapat langsung. Tapi mendingan ke C aja. Boleh. Oke. Oh gitu. Oke, ya. Oke. 1, 2, 3, 4. Lama sudah bersama meskipun kita tak bersama. Ini. Sama lagi ya berarti ya? Oke. Sama lagi. Masih enak repetisi. Oke. Oh gini prosesnya ya. Kemana Le? Masih sama ya? Sama. Standar. Oke. Yang kedua. Iya. Gapat. Dari depan ya? Iya. Lama sudah bersama ya tadi ya? Oke. Lama sudah bersama meskipun kita tak bersama. Berbagi cerita tanpa tahu. Tadi gue lupa. Ini sering terjadi juga. Tapi gini. Liriknya. Tapi kurang lebih gini. Oke. Yang langsung lagi dulu ya. Gapat. Berbagi cerita tanpa tahu arah tujunya. Biasa. Ini gini, chorus. Haruskah Jangannya itu. ku ucapkan atau apa gitu? Oke. Apa gini? Akan kan. Na na na. Ini. Na 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 na. Oke, situ ya. Yang gitu. Oh ya enak ya. Kok bisa sih dapet? Oke. Bisa. Coba ulang dikit Le, pre-chorusnya.
Pre-chorus tuh. Aduh enak. Oke. Sekali lagi. Dari mana? Oke. Na 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 na. Si dulu. Oke. Meskipun hati ingin berkata, sulit bibir mengucap. Yes. Na 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 na. Oke. Ada namamu di dalam hati. Na 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 na. Janjian dulu. Oh, janjian dulu. Oh gila seru banget. Oh, itu buat yang kedua aja. Iya, buat itu cocok. Dalam hati. Oke, 2 kali pun refnya. Ini yang kedua ya. Jadi lagu lo gila. Lu mau nungguin ini sampai lagunya jadi kan? Tunggu ya sebentar ya, nggak apa-apa. Beneran nih? Beneran Sampai jadi? sampai ref. Oh iya oke. Tadi masih Lo butuh kertas nggak? Boleh deh biar. Nah ya kan. Gila. Ada namamu dalam hati. Ini udah jadi first ref ya? Udah. Nah, biasanya Anjir, lu biasanya gitu bagian aja demo kita paling awal itu. Apa? Biasanya bagian demo awal kita itu. First ref. First ref, Nanti first sampai ref. Yang penting udah dapet kan. Nah itu secara teoritis apa di kepala lu? Lu emang mainin apa? Oh biasanya gue lari ke sini, ke empatnya, kemananya gitu. Itu kalau biasa lari kemana tuh kayak feel-nya tuh Feel-nya udah aja. pasti ngalir deh ke sana, kayaknya ngalir ke sana. Karena lu udah bisa nebak chord berikutnya kalau gue mainin ini bunyinya gini. Iya. Iya kan? Makanya gue kesini aja gitu. Tadi kayak ini ref tuh kan tadi Lale ambil ke C. Itu ini bisa kemana aja sebenarnya. Bisa ke E. Bisa kemana-mana sebenarnya. Atau bisa tapi kan tadi kayak deh. bisa. Kalau mau kita mulai kayak pas udah kita taruh di digital audio workstation kita taruh di komputer gitu. Pas dengerin lagi kayak ganti yuk refnya agak pergi dikit deh kemana gitu. Pantesan 161 lu bikin lagu. Cepet bener. Dikunciin aja di villa tuh. Refnya tadi gimana? Ulang Ya. Tahu-tahu nanti ada penyanyi bawain lagu ini, gila. Itu yang pas kita syuting ya? Gitu. Riz, eksekutif produsernya Bang Radit. Langsung tembak. Untuk produserin, diproduksi. Kalau DAW apa biasa kalian? Kita pakai Cubase, nggak pernah ganti. Oh Cubase. Oh iya. Soalnya kalau mau belajar yang lain kan kayak shortcutnya belajar lagi ngulang lagi. Bener. Kayak ngabisin waktu. Berarti dari dulu pakai itu PC berarti bukan Mac ya. Kalau Mac biasanya ke Logic ya. Pakai Mac. Oh Mac tapi pakainya Cubase. Tapi dulu awal belajar kan PC. Oh. Cubase, sekarang kayak Mac
lebih enak. Iya. Jadi file Cubase itu saling dikasih satu sama lain tuh. Enggak, kita kerja di satu komputer. mesin itu kita kerja di situ. Nggak pernah remote kalian, Nggak nggak pernah kirim-kiriman. nggak pernah. Kirim-kiriman Jadi nggak jadi kirim-kiriman satu tuh, mesin. kirim-kiriman kita cuma kirim voice note. Oh, I see. Misalnya kita udah bikin nih lagunya atau udah di workstation kita semuanya gitu ya. Kita kirim, bikinin liriknya gitu. Itu tapi voice note tuh yang kita kirim. Oke. Line ketiganya, tinggal line ketiganya. Na 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 na. Ini yang terakhir. Yang kedua, yang pertama. Oh. Iya. Oke. Gitu ya. Iya. Berarti jadwal kalian bikin lagu itu tergantung lagi ada orderan nih kalau saat ini ya? Iya. Oh. Kalau sendiri di rumah nih, karena kita misalnya nggak ngumpul, nggak ada jadwal, Lale pasti ngerekam di voice note, bikin sendiri. Gue juga ada. Tadi gue di depan aja dapat lagu pas nungguin ini masuk. Gue kasih denger. Tapi penting loh, maksudnya tuh kayak voice note, maksudnya tuh dengan adanya voice note di handphone gitu ya, voice recorder di handphone sekarang, itu tuh ngebantu kita banget, maksudnya tuh untuk bisa bikin lagu saat kapanpun gitu ya. Karena notasi kan kadang-kadang kita lupa kan, kalau zaman dulu kan kita kan gimana ya. Kalau sekarang tuh setiap ada kepikiran notasi apa langsung voice notein. Voice notein itu artinya dimasukin ke Rekam aja gini, taruh handphone. maksudnya kasih ke orang ke Enggak, maksudnya di sendiri. voice recorder gitu. Voice note buat sendiri Buat kan? sendiri. Biar lo nggak keskip kan, pasti besok lupa. Atau nggak sejam lagi, berapa menit lagi pasti lupa. Pasti lupa Iya, kita. iya. Ada nggak voice note yang udah lama direkam begitu lo bongkar lagi? Ini nih lagu nih gitu. Ada. Oh, Banyak. banyak ya. Dan ribuan. Udah jadi nih. Ada? Ih. Oh ya, ini keasbunan beberapa menit aja ya. Iya. Jadi apa namanya? Kan tadi kan briefnya adalah udah lama temenan tapi nggak mampu untuk ngucapin kalau dia adalah orang yang spesial buat lo gitu ya. Oke. Intro G dulu. Nangis lagi gila. G-in. Gapat. Yuk. Tadi gimana? Ya itu. Oke, lama bersama itu ya. Oh ya, sorry. 1, 2, 3. Lama sudah bersama meski sorry salah dikit. Yuk. Keren. 1, 2, 3, go. Lama sudah bersama meskipun kita tak bersama. Berbagi cerita tanpa ada arah tujunya. Rekornya pun jadi. Oh, sorry salah lirik pantesan. Keren. Nggak apa-apa, biasa. Biasa prosesnya gini pasti ya. Yoi. Cocok-cocokin. Biar orang tahu kalau ini emang bener-bener baru dibuat. Meskipun ada Oke. Mau dari depan aja nggak? Ntar lu latih Oke, dulu. yuk. Meskipun hati ingin berkata, sulit bibir mengucap, ada namamu dalam hati, Aduh enak. penuh warna bagai pelangi, melengkung manis membasuh relung mewangi. Oke. Haruskah aku rela mati, karena bagiku kau surga. Tak ada yang lebih indah dari senyummu. Gitu ya. Semacam kayak gitu ya. Kurang lebih gitu. Jadi sebenarnya kayak kalau apa namanya di refnya pengen ngomongin apa yang sebenarnya selama ini dia pengen sampaikan gitu. Kayak pastinya di dalam perjalanan dia lama bersama orang yang dia suka, udah banyak lah kata-kata, mulai dari kata-kata yang apa namanya, yang sangat pujangga sampai ke kata-kata yang biasa aja gitu. Jadi makanya di depan pengen sedikit hiperbol gitu, ada nama dia dalam hati, penuh warna bagai pelangi, melengkung manis membasuh relung mewangi, itu kan kayak pujanggaan banget gitu ya. Tapi yang keduanya bener-bener balik ke
bayangan sederhana dia soal si cewek ini, gue harus rela mati nggak ya, soalnya lu tuh kayak surga gitu. Oke. Berarti artinya untuk nulis lirik ini pun lo juga ngebayangin alasan kenapa pemilihan diksinya sederhana dan tidak sederhana ya? Penting. Oh, I see. Penting. Itu kan soal layer bawahnya tuh. Kalau orang cuma ngeliat kan kayak, wah ini katanya puitis, kata ini, tapi ternyata lu ada layer di bawahnya itu. Ya, walaupun gue gitu tahu banget bahwa sebenarnya kayak penulis lirik itu punya kebebasan nulis juga kan, sama kayak penulis buku kayak lisensia poetika itu kan. Iya. Jadi kayak kita tuh sebenarnya sah-sah aja mau nulis apa, dianggap itu sebagai kata yang benar itu bisa aja gitu. Tapi beberapa kali juga dalam proses penulisan lirik kadang suka ada tuh yang muncul kayak ini nggak bener kak, ini nggak bener kak gitu. Ya nggak apa-apa gitu, gua ambil sebagai input yang membangun gitu. Tapi balik lagi sebenarnya gue punya kebebasan sepenuhnya untuk nulis apapun kata yang gue tulis gitu. Bener, yang penting ada reason kenapa itu yang Betul, dituangkan. yang kan? penting ini mendukung estetika dari si karyanya sendiri gitu. Gila ya, dan semua itu secepat tadi ya. Berapa tuh, 15 menit nggak ada kali ya? Ya kurang lebih lah. Iya. Iya, dan selalu kayak gini berarti ya prosesnya. Dan selalu kayak gini. Apakah si ininya, si penyanyinya juga ngeliatin kayak gini gitu? Ya Iya. kurang lebih kayak gini. Bener. Dengan si Bapak ibunya. bapak ibunya. Enggak, tapi orang kayak dia itu penting banget buat Lali Manino. Jadi kayak Orang kayak dia apa ini? Orang bukan, kayak dia. bukan. Maksudnya kehadiran dia dalam proses penulisan lagu ini Oke. penting banget karena kayak kalau kita mundur ke pertanyaan lo tadi gitu, pernah kena writer's block gitu nggak? Iya kan? Sempet banget dan bukan nggak mungkin kita akan ketemu lagi gitu. Makanya kayak ketika kita lagi deadlock nih, kita bingung mau bikin apa, terkadang kita undang teman-teman timnya Lali Manino buat datang kayak lu lagi ada cerita apa di hidup lo gitu. Lu lagi ada masalah Jadi apa banyak nih? banget Ini Fahri ini kalau lo pernah denger lagu Tiara yang kupu-kupu itu kisahnya dia. Oh lu kuliah pulang. Oh iya. Coba nyanyi dikit Pak. Kenapa jadi itu? Paham gue. Jadi lo butuh kadang ada pemantik dari luar ya. Betul, trigger lah. Guys, terima kasih Terima untuk hari kasih, ini. Bang Seru Radit. banget. Terima Good kasih luck buat semuanya. semuanya. Ada project yang bisa di-share buat kita semua? Apa ya? Ya sebenarnya kita baru aja sih sebenarnya ikutan juga yang nulis lagu di albumnya Diskoria ya, Indonesia baru keluar. Salah satu singlenya bentar lagi keluar juga ya. Oke. Tapi karena tadi udah banyak bocor, jadi kayak yang ini kita nggak enak kalau bocorin kalau bukan dari mulut Diskorianya langsung gitu. Jadi tungguin aja bentar lagi mungkin akan ada penampilan dari Lali Manino lagi gitu. Oh iya, seru. Judulnya. Gitu. Jangan tahu ya. Oke, thank you semua ya. Thank you. Thank you. Bye-bye.